Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zakif dengan NIM A112024155571. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya untuk load balancing. Dan di sini saya akan menggunakan 3 virtual machine, di mana virtual machine pertama digunakan untuk database, virtual machine kedua digunakan untuk web server dan menampilkan WordPress karena nanti kita akan menggunakan WordPress, dan virtual machine ketiga digunakan sebagai backup dari virtual machine kedua. Sebelum masuk ke materi, saya mungkin akan jelaskan terlebih dahulu untuk load balancing itu apa. Jadi, load balancing adalah proses yang dilakukan untuk mengurai kemacetan sebuah website. Jadi, ketika kita nanti membuat website dan banyak sekali klien yang ingin mengakses website tersebut, website tersebut akan dialihkan ke website lain yang sama dengan isi yang sama. Agar lalu lintas pada website itu tidak terlalu penuh dan menjadi lebih optimal sehingga tidak terjadi buffering atau error ketika mereka ingin login seperti itu. Lalu nantinya saya akan menggunakan apanel untuk mengkonfigurasi database-nya agar lebih mudah. Maka dari itu nanti kita akan menggunakan SSH dan menyambungkannya dari virtual machine ke dalam Windows seperti itu. Kemudian mungkin saya langsung saja untuk mempraktekannya. Yang pertama yang saya lakukan adalah pergi ke network. Di network ini kita edit terlebih dahulu untuk adapternya. Di sini saya menggunakan adapter biasa, Ethernet adapter. Pada bagian IPv ini saya gunakan adalah 192.168.155.0. Kemudian setelah itu kita apply kalau sudah selesai. Kemudian kita pergi ke virtual machine ini. Di bagian setting kita pergi ke network. Di sini saya menggunakan 2 adapter. Yang pertama NAT yang digunakan nanti agar virtual machine terhubung dengan internet, dan kedua host only yang digunakan nanti untuk kita membuat IP kita sendiri seperti itu. Di sini pastikan untuk name-nya ini kita menggunakan Ethernet adapter. Lalu kemudian untuk adapter 1 pada bagian NAT ini pada post forwarding pastikan host portnya itu 80 dan guest portnya itu 80. Setelah selesai kita pilih OK dan kita jalankan virtual mesinnya. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Setelah masuk ke dalam virtual machine ini, langsung saja kita pergi ke terminal dan kita instalasi untuk Nginx-nya terlebih dahulu dengan cara sudo apt install Nginx dan password virtual machine-nya. Kemudian kita nantinya akan menggunakan SSH. Maka dari itu kita akan menginstal SSH dengan cara sudo apt install open SSH server. Pastikan tidak ada yang salah ya untuk penulisannya karena nanti pasti akan error. Lalu kemudian kita pilih enter. Tunggu sampai proses selesai. Karena saya sudah menginstalasi maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian kita ubah IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita pergi ke NMTUI. Lalu edit connection, dan ini kita akan mengeditnya di netplan ini pada adapter 2 ya. Lalu kemudian enter. Pada bagian IPv4 ini defaultnya adalah seperti ini, jadi nanti kita akan pilih show saja. Lalu untuk addressnya ini agar lebih memudahkan saya menggunakan IP 192.168.155.1, dan nantinya untuk 2 virtual machine yang lain akan saya buat titik 2 dan titik 3 agar lebih memudahkan untuk IP-nya. Lalu gateway-nya di sini saya gunakan 255.255.255.0 sesuai dengan gateway internet pada umumnya. Setelah selesai kita pilih OK. Kemudian kita kembali, terus kita ke active connection, pilih ini, lalu kemudian pilih lagi untuk merestart agar IP-nya sudah terganti seperti itu. Setelah itu kita pilih OK. Kemudian kita cek dulu apakah IP-nya sudah berubah atau belum dengan menggunakan perintah IPA. Dan di sini IP-nya sudah berubah menjadi
192, 168, 155.1. Sebentar. Ya, sudah benar. Kemudian setelah itu kita pergi ke command prompt dan kita sambungkan virtual machine ini kepada Windows dengan cara mengetikkan perintah ssh. Nama virtual machine kita yaitu di sini adalah Sakif. Kemudian add 192.168.155.1. Pastikan tidak ada yang salah penulisannya. Dan ini adalah IP yang sudah kita isi tadi. Kemudian masukkan password virtual machine-nya. Setelah masuk seperti ini, kita pergi ke sudo su. Dan nantinya kita akan menginstalasi untuk A-panelnya. Di sini pada bagian ini kita pilih saja yang gratis. Kita copy saja kodenya. Kemudian kita pastikan di sini. Karena dari saya sendiri sudah instalasi untuk panelnya, maka tidak akan saya instalasi lagi. Tapi untuk instalasinya, prosesnya sendiri cukup lama, tergantung koneksi internet. Dari saya sendiri itu sampai 1,5 jam sampai 2 jam lah untuk instalasi panelnya pada bagian sini. Setelah instalasi, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Ini pastikan kita screenshot terlebih dahulu agar tidak lupa ya. Nanti kita akan mendapatkan untuk IP address-nya, lalu kemudian username beserta password default-nya. Seperti itu. Karena dari saya sendiri sudah ada panelnya, maka kita langsung masuk saja. https 2 192 168 155.1 sesuaikan dengan IP kita. Jadi nanti untuk bagian 182.8.195 ini kita ganti dengan IP yang sudah kita buat tadi. Jadi nantinya 192 168 155.1 seperti itu. Dan untuk bagian belakangnya ini tetap sama 27968 seperti ini. Lalu untuk karena saya sudah ganti untuk nama dan passwordnya, maka namanya menjadi Novel. Tapi kalau kalian belum mengubahnya, untuk username-nya kita tetap pakai yang ini. Lalu kemudian passwordnya masih menggunakan yang ini, edfaf24f. Kemudian kita loginkan saja. Oh iya, untuk tampilan panelnya sebelumnya kita tidak akan seperti ini. Kita akan disuruh untuk instalasinya di ya ini nanti kita suruh instalasi untuk Nginx, Apache, MySQL, dan nanti kita ikuti saja. Kemudian disuruh untuk login. Kalau dari saya sendiri, saya meloginkan dengan akun email pribadi saya seperti itu. Setelah login seperti ini, pada bagian setting kita ubah terlebih dahulu untuk ininya, server IP-nya kita ubah menjadi 192.168.155.1. lalu yang nanti kita akan ubah lagi adalah pada bagian authentication security-nya. Pada bagian panel user-nya kita ganti menjadi nama kita. Di sini saya adalah Noval. Lalu kemudian panel passwordnya ini terserah nanti kita mau isi apa. Kalau saya sendiri akan saya isi admin 123 seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita konfigurasi untuk virtual machine 2 dan 3. Kita ubah untuk IP-nya terlebih dahulu. Jadi untuk instalasi IPA kita hanya butuh instalasi ke satu virtual machine saja, ke IP yang tadi 192.168.155.1. Untuk 2 dan 3 nantinya akan mengikuti untuk panelnya itu sendiri. Seperti itu. Kita tunggu sampai selesai.
Setelah masuk seperti ini, seperti tadi ya, kita ganti untuk IP-nya. Satu ini kita ganti menjadi 2, kemudian kita oke. Lalu kembali, active connection, kita restart. Kemudian oke, setelah itu IP A 192.168.155.2. Pastikan untuk ketiga virtual machine ini menyala ya, agar nanti A panelnya juga bisa terhubung ke masing-masing IP seperti itu. Karena base-nya kita sendiri itu berasal dari virtual machine seperti itu. Maka dipastikan harus dinyalakan semua. Ini kita masuk seperti biasa. Kemudian nanti pergi ke terminal. NN2I connection, wire plan, kita ubah ini menjadi 3. Setelah itu kita restart. Lalu oke. IP A 92.168.155.3. Oke, sudah selesai semua. Lalu kita kembali ke A panelnya. Lalu kemudian kita masukkan saja IP dari virtual machine 2 dan 3. Untuk caranya adalah kita copy saja seperti IP A panel yang tadi. Namun pada bagian titik satunya ini kita ganti menjadi 2. Dan yang satunya ini menjadi 3. Kita loginkan. Setelah semuanya bisa terlogin seperti itu, kita akan konfigurasi untuk database pada IP.1 dengan cara add database. Untuk DB name-nya itu WordPress, karena nanti kita akan menggunakan WordPress. Username-nya sendiri saya akan buat menjadi Naufal 3D, karena sebenarnya saya suka 3D ya. Kemudian untuk passwordnya agar lebih mudah, saya buat admin 123. Untuk permissionnya itu everyone. Lalu kemudian sudah semuanya ya. Kemudian setelah selesai kita pilih confirm. Pastikan sudah benar semua, confirm. Ya, kita sudah berhasil membuat database-nya. Lalu kemudian kita buat permission untuk IP 2 dan 3 dengan cara pergi ke security. Lalu kita add port rule. Di sini benar TCP. Untuk portnya kita buat 3306 dan port ini default ya 3306. Lalu source IP-nya kita buat specify 192.168.155.2. Kemudian setelah itu allow, lalu sudah semua confirm. Untuk memasukkannya kita masukkan satu-satu ya, titik 2 sendiri dan titik 3 sendiri. Add port rule TCP 3306 specify 192.168.155.3. Kemudian inbound sudah, lalu kemudian kita confirm. Setelah itu kita coba sambungkan untuk titik 2 dan titik 3 ini pada bagian database. Kita remote untuk database-nya, kita akan menggunakan IP yang pertama 192.168.155.1. Lalu untuk username-nya kita samakan yaitu Naufal 3D. Untuk passwordnya samakan juga admin 123. Kemudian kita confirm dan kita sudah terhubung dengan database pada IP pertama. Setelah itu lakukan juga ke yang ketiga. Kita remote database, add remote,
1.1, username-nya Noval 3D, untuk database-nya admin 123. Kemudian kita confirm. Sebentar, internetnya mungkin agak lemot ya. Oke, sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya adalah kita instalasi untuk WordPress-nya, karena nanti kita akan membuat WordPress. Setelah itu nanti kita download saja, download now yang gratis. Setelah kita instalasi, nantinya pada bagian titik 2 ini kita pergi ke files, kemudian nanti akan munculnya seperti ini ya. Di sini kita akan pergi ke www.root, lalu kita upload untuk file WordPress-nya. Setelah itu confirm upload. Setelah kemudian terupload seperti ini, kita ekstrak untuk filenya, unzip, kemudian pastikan sudah benar www.root, lalu kita confirm. Oke. Lalu selanjutnya kita pergi ke website, add site. Pada bagian ini kita buat IP saja ya, 192.168.155.2. Lalu untuk website pathnya kita pilih yang WordPress, kemudian confirm, kemudian create HTML-nya kita matikan saja seperti itu. Dan jangan lupa untuk Nginx-nya ini kita start, karena jika tidak di start atau tidak dijalankan, maka nanti munculnya adalah Nginx, bukan WordPress. Seperti itu. Setelah start seperti ini, kemudian kita advance setup. Pada bagian ini saya ubah menjadi ini IP saya 192.168.155.2, kemudian save. Begitu juga dengan yang titik 3, kita pergi ke files, lalu kemudian upload, pilih WordPress-nya, kemudian confirm upload. Setelah itu unzip, kemudian kita confirm, kemudian pergi ke Word, add site, tulis IP kita saja 192.168.155.3. Sini kita menggunakan 3. Untuk ini matikan saja, dan untuk website pathnya kita pilih WordPress, kemudian confirm. Setelah selesai, kita juga nyalakan untuk Nginx-nya, dan advanced setup, defaultnya kita buat titik 3, kemudian save. Lalu kita masuk saja ke dalam WordPress-nya, dan di sini kita akan instalasi untuk WordPress seperti biasanya. Untuk namanya sendiri WordPress, ini namanya disamakan dengan yang ini ya, database ini ya, WordPress Noval 3D, dan passwordnya tadi yang sudah kita buat yaitu admin 123. Nama penggunanya adalah Noval 3D ya, benar. Lalu kata sentinya admin 123, localhost. Basis datanya ini kita ganti dengan yang titik 1, itu 192.168.155.1. Kemudian setelah ini selesai, kita kirim dan jalankan pemasangan. Untuk judulnya di sini Noval 3D saja, nama pengguna Noval, dan untuk passwordnya agar lebih mudah ya admin 123 saja. Setuju. Email saya di sini saya menggunakan email pribadi saya. Kemudian install WordPress. Lalu setelah ini kita login masuk saja. Masukkan tadi Noval, nama penggunanya, santinya admin 123 ya. Lalu kemudian kita login masuk. Dan kita sudah masuk ke dalam sini ya, seperti ini.
Lalu kita lakukan hal yang sama juga dengan yang titik 3. Ayo, kemudian untuk namanya WordPress, penggunanya Naufal 3D. Lalu sandinya admin 123. Localhost-nya kita ganti 192.168.155.1, kemudian kirim. Ya, jalankan pemasangan. Dan sudah terpasang. Ini karena kita sudah masang di bagian ini sebelumnya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih sama, kita pencet lagi. Nah, di sini untuk IP-nya sendiri sudah berbeda ya. Ini sudah titik 3 dan kemudian ini sudah titik 2. Dan setelah ini kita akan lanjut untuk load balancing-nya dengan cara kita pergi ke IP yang titik 1 ini. Lalu kita akan membuat nama domain dengan nama kita sendiri dengan cara add site. Kemudian di sini kita akan menggunakan nama kita, bukan IP, yaitu Naufal 3D. Kemudian .net. Kemudian kita matikan ini. Lalu kita confirm. Untuk website page-nya ini sudah benar ya, kita buat seperti itu saja. Selesai kita confirm. Kemudian untuk advanced setup-nya di sini saya mau mengganti naufal3d.net. Lalu kita konfigurasi untuk bagian ini ya. Pergi ke config, di sini kita hapus saja untuk semuanya. Dan saya sudah menyiapkan codingannya dan nanti akan saya taruh di deskripsi agar kalian nanti bisa uji coba sendiri. Berikut ini adalah codingannya. Di sini nanti server yang akan kita gunakan adalah titik 2 dan titik 3-nya ini nanti akan sebagai load balancing-nya. Jadi ketika kalian membuka, jadi mereka akan mendapatkan IP yang berbeda. Misal saya meloginkan ke akun atau pergi ke situs tersebut, nantinya saya akan mendapatkan misal domain 2 dan mungkin nanti ada orang lain lagi yang mengakses situs tersebut, nantinya dia akan mendapatkan IP yang titik 3 seperti itu. Nah, untuk yang ini digunakan untuk failover, sehingga nanti ketika semisal salah satunya nanti crash atau mati, dia tetap bisa menyala karena memiliki backup seperti itu. Setelah ini selesai, kita save saja. Sebentar. Setelah tersave seperti ini, kita close. Lalu kemudian ini jangan lupa untuk dinyalakan ya untuk Nginx nya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi untuk titik 2 dan 3 nya pada bagian WordPress nya, yaitu di file. Lalu kita cari wp config ya, yang di sini kita klik 2 kali, kemudian kita scroll sampai ada tulisan ini add any custom values, kita pastikan. Dan ini nanti disesuaikan dengan nama domain kita tadi, yaitu naufal3d.net. Dan untuk codingannya nanti akan saya cantumkan juga di deskripsi. Dan lalu kita save sampai tanda serunya tadi menjadi silang seperti itu. Dan kita juga akan lakukan hal yang sama pada titik 3. Kita pergi ke files, kemudian wp config. Sebentar, harus masuk dulu ya ke dalam WordPress nya. Sebentar. Lalu kemudian add ini kita ganti dengan ini naufal3d.net. Setelah semua dipastikan aman, tidak ada yang error, kita save.
Lalu kita akan mulai untuk load balancingnya dengan cara mengkonfigurasi untuk pada bagian Word-nya. Caranya Windows R, lalu kita masuk ke sini Notepad, Notepad Windows System Driver Host. Kita akan mengedit untuk hostnya agar hostnya sudah sesuai dengan IP yang pertama tadi, .1. Untuk enternya kita jangan enter seperti biasa, kita akan bertindak sebagai administrator dengan cara Ctrl Shift Enter. Lalu akan muncul notif seperti ini, kita pilih yes saja. Lalu kemudian pada bagian ini kita pastikan untuk IP-nya ini sudah benar 192.168.155.1. Lalu untuk bagian sininya kita namai yaitu novel3d.net atau mungkin nama domain lain yang kalian buat sendiri. Seperti itu. Setelah semua selesai, kita save saja, Ctrl S. Kemudian sebenarnya ini bisa dilakukan menggunakan cmd. Bentar, kita akan coba. Kita akan tes load balancingnya, curl main i novel3d.net apakah bisa. Dan di sini sudah oke. Di sini mungkin tidak terlalu terlihat bagaimana uji coba untuk load balancingnya. Maka dari itu saya menggunakan git bash. Di sini saya coba menuliskan kembali untuk kodenya for i in kurung awal 1.10 kurung awal tutup titik koma do curl main i novel3d.net dan grep x main backend server down. Kita perhatikan terlebih dahulu apakah ada yang salah atau tidak. Do curl main i novel3d.net grep x backend server down. Oke, setelah selesai kita enter. Ya, di sini sudah bisa terlihat ya. Jadi ketika kalian mengakses, maka nanti kita akan diarahkan ke titik 2, lalu kemudian diarahkan menuju ke titik 3 lagi. Sebentar. Titik 3, titik 2, titik 3, seperti itu. Jadi lalu lintas untuk webnya ini nantinya akan aman lah ketika diakses oleh banyak orang karena kita sudah menggunakan untuk load balancingnya. Seperti itu. Setelah load balancingnya berhasil, selanjutnya kita akan coba untuk failovernya. Ini kita close saja terlebih dahulu. Di sini nantinya karena saya akan menggunakan titik 2 sebagai main webnya, maka titik 3 nya akan saya matikan. Namun nanti cara kerjanya tetap sama karena failover itu kan tadi tugasnya adalah membackup IP yang mati. Jadi kita close saja. Di sini saya akan mengclose yang 3 karena yang 3 ini sebagai backupnya. Kita close. Ini untuk WordPress-nya juga kita close semua saja. Lalu untuk yang 3 ini kita matikan saja. Setelah itu pada bagian titik 1 ini pergi ke config, lalu config-nya kita untuk ini karena ini simulasinya adalah matikan, maka kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita nyalakan untuk yang failover-nya. Setelah itu kita save. Kemudian kita uji coba apakah websitenya tetap masih bisa. Ya, untuk websitenya sendiri tetap masih bisa. Mungkin sekian dari saya. Seperti itu saja. Kita sudah belajar mengenai load balancing dan failover. Maka dari itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi